Desa Tanjung Sari di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dikenal sebagai desa yang masih menjaga tradisi keagamaan dan budaya Jawa. Dua tradisi yang menonjol adalah Punggahan dan Budunan, ritus yang mengiringi datang dan berakhirnya bulan Ramadan. Untuk memahami tradisi ini, kami mewawancarai Kepala Dusun 2, Bapak Juwandi, dan Kasih Kesra, Bapak Suparjiono, sebagai narasumber utama yang mengetahui sejarah pelaksanaan dan maknanya bagi masyarakat. Dan ada sedikit inovasi, artian memang kita tahu untuk tradisi ini, kalau tradisi sebetulnya dulu itu kan merupakan salah satu senjata bagi Wali Songo dalam menjalankan agama Islam khususnya. Karena tradisi ini sejak dulu sudah ada. Asal-usul Punggahan. Kata Punggahan berasal dari bahasa Jawa, munggah, naik, atau masuk ke tempat, yaitu tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks tradisi ini, naik dimaknai sebagai naikkan iman dan amal, sekaligus memasuki bulan puasa atau Ramadan dengan kesungguhan. Beberapa studi menyebutkan bahwa tradisi ini berupa bagian dari akulturasi budaya saat Islam masuk ke tanah Jawa. Para penyebar agama, termasuk para wali, menggunakan tradisi lokal sebagai cara menaburkan nilai-nilai Islam dengan kultur Jawa, sehingga tradisi semacam Punggahan bisa diterima masyarakat. Punggahan umumnya juga dilihat sebagai ritual persiapan batiniah dan spiritual untuk menyambut Ramadan, bukan sekadar seremonial. Punggahan muncul sebagai bagian adaptasi Islam ke tradisi lokal, mengubah atau memaknai ulang praktik lama, misalnya menghormati leluhur dan membersihkan makam ke dalam rangka sambutan Ramadan, menjaga hubungan spiritual vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan leluhur dan komunitas. Dan dari Wali Songo, yang dimaksud punggahan itu nek wong Jawa munggahke para leluhur. Artinya kita mendoakan kepada para leluhur yang sudah meninggal, yang diunggahke, yang dinaikkan supaya derajatnya naik, itu bukan mayatnya, bukan orangnya, tapi amalia si mayat yang meninggal. Jadi waktu pelaksanaan Punggahan dilakukan menjelang bulan puasa Ramadan. Dalam tradisi Jawa, bulan sebelum Ramadan adalah bulan Ruwah, yang dalam kalender Hijriah bertepatan dengan bulan Sya'ban. Umumnya, Punggahan dilaksanakan beberapa hari sebelum puasa, misalnya 3 hari atau beberapa hari menjelang awal Ramadan. Di beberapa komunitas, malam pelaksanaan bisa bersamaan dengan malam istimewa, seperti malam setengah Sya'ban atau nisfu Sya'ban, yang dalam tradisi Islam atau Jawa dianggap waktu baik untuk doa dan ziarah. Punggahan dilaksanakan setelah tanggal 15. Nah, kalau di kita itu ada nifsu Sya'ban, habis itu nanti sampai mau puasa itu kurang lebih 2 hari ya. Urutan proses pelaksanaan Punggahan bergantung daerah, tetapi secara umum ada di desa Tanjung Sari pola yang cukup konsisten dalam praktik Punggahan, yaitu yang pertama, persiapan dan undangan. Warga biasanya mengundang kerabat, tetangga, dan kadang tokoh agama atau kiai ke rumah, musola, masjid, atau pelataran makam. Yang kedua, ziarah atau nyadran atau bersih kubur atau yang biasa disebut dengan besik. Jika tradisi di desa terkait dengan leluhur, Punggahan bisa dimulai dengan pembersihan makam dan ziarah makam. Yang ketiga, doa bersama, tahlil atau tadarus atau pembacaan Al-Quran dan wirid. Aktivitas keagamaan seperti doa bersama, tahlil, pembacaan ayat suci, doa untuk leluhur dan umat muslim sebagai persiapan mental dan spiritual. Yang keempat, makan atau kenduri atau ambengan atau makan bersama. Setelah doa, hidangan dibagikan. Makanan tradisionalnya seperti apem, ingkung, pasung atau ketan, lauk atau makanan lainnya sebagai bentuk syukur kebersamaan dan saling memaafkan. Yang kelima atau yang terakhir adalah silaturahmi atau persaudaraan. Tradisi ini juga menjadi momen mempererat hubungan sosial antar warga, meningkatkan antar keluarga, kerabat, serta memastikan kebersamaan sebelum memasuki Ramadan. Keterkaitan religius dan tradisional, Islam dan budaya Jawa. Dari sisi agama Islam,
Punggahan dipandang sebagai bentuk persiapan spiritual menjelang Ramadan, yang artinya memperbanyak doa, tahlil, persiapan diri, dan meningkatkan iman dan amal. Tradisi ini juga memberi ruang bagi umat untuk mendoakan leluhur dan mengirimkan doa bagi mereka yang telah wafat. Dari sisi budaya Jawa atau lokal, tradisi ini menggunakan idiom lokal, kata munggah atau naik, dan menggabungkan unsur kebudayaan Jawa seperti gotong royong, makan bersama, sadran atau ziarah makam, saling memaafkan antar tetangga atau kerabat, kekeluargaan, serta rasa hormat terhadap leluhur. Karena itu, punggahan melambangkan akulturasi antara Islam dan tradisi lokal. Agama memberi nilai spiritual yang berupa doa, puasa, dan ziarah, sementara budaya memberi bentuk ritual sosial yang berupa makan bersama, ziarah leluhur, dan kebersamaan komunitas. Banyak peneliti menilai tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan niat dan pelaksanaan diarahkan kepada Allah dan tidak menyangkut praktik syirik. Secara sosial kultural, tradisi ini memperkuat identitas komunitas, menjaga hubungan antar warga, dan mempertahankan warisan budaya lokal sebagai bagian integrasi Islam Nusantara. Asal-usul pudunan. Pudunan dianggap sebagai kelanjutan atau penutup dari rangkaian tradisi punggahan atau unggah-unggahan. Dalam tradisi ini, pudunan atau mudun artinya turun atau menurunkan, kebalikan dari unggahan atau munggah dan naik. Dengan demikian, jika pengunggahan dianggap menaikkan amal, doa atau derajat spiritual, maka pudunan digunakan untuk menurunkan, yakni menutup atau menyelesaikan rangkaian spiritual setelah Ramadan. Dalam tradisi masyarakat tertentu, misalnya komunitas kejawen di beberapa daerah, pudunan dilakukan sebagai ritual pelepasan atau pengantaran pulang arwah leluhur setelah satu siklus, terutama jika sebelumnya dilakukan ziarah, doa, dan punggahan sebelum Ramadan. Pudunan dalam banyak komunitas Jawa dianggap sebagai bagian dari warisan akulturasi antara Islam dan tradisi lokal, sebagai cara melengkapi rangkaian ibadah puasa dengan nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap leluhur. Dan itu tradisi meminta maaf. Kan menggono bahwa kita orang hidup itu banyak salah, akhirnya kita dengan pudunan itu merendahkan diri, tapi rendah diri, mengakui introspeksi diri, meminta maaf pada sesama. Nah, dengan cara tadi sodako, Waktu pelaksanaan pudunan umumnya dilaksanakan setelah bulan Ramadan atau pada akhir Ramadan sebagai penutup rangkaian ibadah dan tradisi puasa. Di beberapa komunitas, pudunan dilakukan pada hari-hari tertentu sesuai kalender Jawa. Misalnya, pada pasar atau hari pasaran tertentu seperti Jumat Kliwon atau ketika momentum tradisional ditetapkan oleh masyarakat setempat. Ritual ini juga dilakukan setelah rangkaian ibadah Ramadan, tarawih, tadarus, sedekah, dan lainnya, sebagai bagian dari penutup secara spiritual dan sosial. Pudunan itu dilakukan sebelum hari raya, tapi punggahan dilakukan sebelum puasa. Itu perbedaannya, tapi intinya sama. Intinya sama, untuk satu, mintakan ampunan kepada semua leluhur, dan juga memintakan ampun kepada yang masih. Urutan proses pelaksanaan pudunan tergantung pada daerahnya, tetapi pada umumnya di Desa Tanjung Sari dijumpai antara lain yang pertama, selamatan atau kenduri atau makan bersama. Setelah doa bersama diikuti dengan makan bersama. Kenduri atau selamatan sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan umat. Makanan, sesaji, dan hidangan biasanya disediakan secara kolektif, dilaksanakan dengan gotong royong sesuai tradisi di desa. Yang kedua yaitu saling memaafkan, silaturahmi, dan pemohonan doa. Pudunan sering dijadikan momentum untuk saling memaafkan antara anggota komunitas, mempererat persaudaraan setelah bulan ibadah bersama, lalu doa bersama untuk kebaikan, diterimanya amal di bulan Ramadan, dan keberkahan untuk leluhur serta keluarga, meneguhkan nilai spiritual dan sosial. Terus kita membaca sholawat hanya dirikan pada Nabi.
mendoakan keluarga Kanjeng Nabi, baik keluarga maupun istri-istrinya didoakan semua. Keterkaitan religius dan tradisi Jawa Budunan. Dari perspektif religi, Budunan adalah momen syukur, introspeksi, dan doa untuk meminta ampunan, memohon agar amal ibadah Ramadan diterima, serta mengirim doa bagi leluhur. Ini sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya doa, sedekah, dan menghormati orang tua atau leluhur. Dari perspektif budaya Jawa, Budunan menggunakan konsep turun atau mudun sebagai bagian dari siklus setelah naik atau punggahan. Saatnya turun atau menutup, yang melambangkan keseimbangan, kesucian, serta penyelesaian spiritual dan sosial. Praktik kolektif seperti gotong royong, makan bersama, ziarah bersama, itu memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas, rasa saling memiliki dalam komunitas yang sangat khas dengan masyarakat Jawa. Karena itu, Budunan, seperti juga punggahan, merepresentasikan akulturasi tradisi lokal yang diadaptasi dalam bingkai Islam, sehingga komunitas Muslim Jawa dapat menjaga identitas budaya tanpa meninggalkan nilai religi. Demikian rangkaian pembahasan mengenai tradisi punggahan dan budunan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Melalui wawancara bersama Kepala Dusun 2 dan Pak Mudin, kami memahami bahwa kedua tradisi ini bukan sekadar ritual masyarakat, melainkan juga wujud harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta memperkaya pemahaman kita tentang kearifan lokal dan nilai religius yang hidup di tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kan ada juga ini pemahaman yang meninggal terus ini kan kita mendidik supaya setelah meninggal tetap didoakan. Itu salah satu bentuk menjadinya yang soleh. Itu tidak